Singkatnya, dari kebiasaan ibu yang sering kontrol ke dokter sendirian dan tidak pernah berpamitan dengan kita, ibu tidak pulang sampai larut malam. Teleponnya tidak bisa dihubungi dan pergi ke rumah sakit manapun ibu tidak pernah memberitahu kita berdua. Ayah pun sedang tidak ada di rumah. Ayah sedang menjalankan dinas di luar kota. Kita menunggu kabar ibu dan akhirnya ibu pun menelpon ke telepon kakakku. Ibu mengatakan jika dirinya dirawat di rumah sakit dan aku tidak mau menyebutkan apa rumah sakitnya, oke. Aku dan kakakku shock karena rumah sakit tempat ibu dirawat itu adalah rumah sakit khusus kanker. Sedih banget. Aduh. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Anissa Sadino di podcast Rindu Ibu. Dan buat teman-teman yang udah dengerin podcast kami sampai sekarang, thank you so much sudah mau meluangkan waktunya untuk dengerin podcast ini. Dan seperti biasa, aku akan bacain cerita-cerita kalian yang udah dikirimin ke email kami. Dan cerita-cerita ini berisi tentang curhatan kalian, soal kalian dan ibu kalian. Dari pengalaman yang sedih banget, menyebalkan banget, mengecewakan banget, sampai happy banget bisa kamu ceritain kok. Dan nanti akan aku bacain. Kita gak akan milih tapi ada gilirannya masing-masing. Oke. Ini ada satu cerita dari Sharon. Hello Sharon, thank you for sharing. Langsung aja aku bacain aja ya. Oke. Halo tim Rindu Ibu, izinkan aku untuk membagikan ceritaku ya. Semoga ceritaku ini bisa dimaknai dan dijadikan pelajaran untuk para pendengar Rindu Ibu. Amin. Coba alamin. Perkenalkan, aku Sharon. Halo Sharon. Aku adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Kakakku perempuan dan usia kita tidak terlalu jauh. Aku dan kakakku tidak pernah cocok dengan mama kita berdua. Mama selalu menganggap kita berdua adalah anak laki-laki yang harus bekerja dan bersikap seperti laki-laki. Ya gimana ya mah, ini kan anaknya perempuan ya. Lanjut. Pola asuh mama dan papaku sangat bertolak belakang. Mama yang terlalu abusive dan papa yang santai. Kita berdua gak deket-deket banget sama mama dan lebih dekat dengan papa. Mama yang selalu memaki-maki saat memberikan perintah untuk kita berdua. Dan selalu main tangan dengan kita berdua. Namun di samping itu, mama juga jarang mengurusi kita berdua. Dan mama selalu memberikan tanggung jawab. Saat kita berdua masih kecil, mama selalu menyuruhku untuk mencuci bajuku sendiri, memasak sendiri, melakukan semuanya sendiri. Aku merasa ibuku bukanlah ibu. Di samping dari hubungan kita berdua yang tidak baik kepada mama, hubungan papa pun juga tidak baik dengan mama. Mama selalu merasa punya power lebih dari papa, dan mama selalu menganggap penghasilan papa lebih kecil dari mama. Mereka selalu bertengkar dan berujung bercerai. Saat keduanya bercerai, aku dan kakakku memilih untuk ikut dengan papa. Hidup kita lebih tenang dan damai saat hidup dengan papa. Namun 3 tahun kemudian, papa meminta izin kepada aku dan kakakku untuk menikah lagi. Awalnya aku dan kakakku tidak mengizinkan papa untuk menikah lagi. Namun akhirnya dengan papa memberikan pengertian dan kami berdua melihat calonnya papa, kami memberikan lampu hijau untuk papa. Nah ini juga karena umurnya udah agak tuaan ya gitu. Kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, tapi di atas 17 tahun anak itu, kalau orang tuanya bercerai, anak itu bisa memilih mau ikut mamanya atau papanya. Dan di sini case-nya anak-anaknya semua ikut sama papanya ya gitu. Dan ya karena mamanya tidak berlaku sebagai seorang ibu pada umumnya. Aku lanjut lagi. Papa menikah dengan janda anak 1. Anaknya masih kecil, sekitar usia 5 tahunan.
Anak itu laki-laki. Sudah jelas papa akan bahagia memiliki anak laki-laki, dan kita sempat takut jika nanti papa akan lebih sayang kepada anak sambungnya dibanding dengan kita berdua. Namun dugaanku salah. Papa tidak membedakan kami dan anak sambungnya. Dan ibu sambungku juga sangat amat menyayangiku dan kakakku. Pagi-pagi ibu sambungku sudah sibuk di dapur untuk menyiapkan makanan untuk kami sekeluarga, dan aku merasa diperhatikan dan merasa memiliki sosok ibu yang selama ini hilang rasanya. Ini tuh pemandangan yang sangat menyenangkan ya gitu, suasana pagi-pagi gitu pas zaman kita sekolah dulu lah kali ya gitu. Bangun pagi langsung mandi gitu, terus ngeliat ibu di dapur lagi masak-masak telur gitu kan, atau enggak ngebakarin roti, manggang roti gitu, terus kita duduk di meja makan, sarapan. Aduh, menyenangkan banget masa-masa itu. Ya, masa-masa kita belum mengerti duit. Dan masa-masa kita masih harus sekolah, capek ngerjain PR. Kalau sekarang kerjaan banyak. Numpuk. Oke, lanjut lagi. Awal mula pernikahan papa dan ibu sambungku, aku begitu canggung untuk berbicara dengan ibu. Kita lebih sering diam-diaman dan tidak bertegur sapa. Namun, meski aku tidak pernah berbicara kepada ibu sambungku tidak pernah jahat dan selalu memperhatikan kita berdua. Dan tidak pernah membedakan kita berdua dengan anak kandungnya. Bahkan, ibu sambungku selalu menghadiri acara-acara rapat siswa dan juga ambil rapot di sekolah untuk menggantikan ibuku. Oke, pada akhirnya Sharon udah merasakan punya ibu nih ya gitu, rapotnya diambilin, terus acara-acara sekolah juga dihadiri gitu. Lanjut lagi. Singkat cerita, aku dan kakakku sudah semakin akrab dengan ibu sambungku. Seringkali aku pergi belanja bulanan dengan ibu, masak-masak di dapur bareng ibu, dan bercerita-cerita tentang kehidupan sosialku pada ibu. Aku merasa memiliki ibu seutuhnya. Aku selalu minta didoakannya agar bisa selalu membahagiakan keluargaku, juga adik sambungku. Aku berjanji dengan ibu, jika aku memiliki rezeki nanti, aku ingin mengajak ibu untuk menginap di hotel mewah. Karena ibuku ingin melihat lampu kerlap-kerlip dari ketinggian. Oh, ini sweet banget. Kayak akhirnya tuh rasa yang hilang terus tiba-tiba ada dan kita mendapatkan itu tuh rasanya puas banget dan happy banget rasanya gitu. Akhirnya nih aku ya bisa kayak orang-orang gitu kan, punya ibu yang perhatian, yang sayang gitu, yang kayak mungkin sering baca di novel-novel, di cerita-cerita gitu. Menyenangkan sekali gitu, dan baca paragraf ini tuh bener-bener kebahagiaannya tuh berasa banget gitu, kayak aduh seneng ya masak-masak bareng gitu, terus cita-cita bercanda-canda sama ibu gitu. Menyenangkan gitu, yang satu sisi ada rasa yang bisa ya orang yang gak ada hubungan darah sama kita gitu, yang kita kenal di saat kita udah gak muda lagi, maksudnya bukan anak-anak gitu, tapi kita bisa punya a good and a healthy relationship sama mereka gitu. Apalagi ini sama sosok yang jadi ibu kita gitu, yang kita awalnya gak kenal terus tiba-tiba kita mau panggil dia ibu, itu happy banget rasanya, semenyenangkan itu. Lanjut lagi. Namun ada di mana ibu sering pergi keluar rumah tanpa berpamitan dengan aku atau kakakku. Jika ditanya, ia hanya bilang belanja kebutuhan rumah saja. Namun tidak seperti biasanya, ia sering jalan sendiri. Aku mulai melihat ada yang kurang beres dengan kebiasaan ibu yang sering keluar rumah. Aku menemukan sekantong obat dengan 4 macam obat yang berbeda-beda. Ternyata obat itu punya ibu, tapi ibu hanya bilang jika ibu hanya sakit biasa dan tidak serius. Singkatnya, dari kebiasaan ibu yang sering kontrol ke dokter sendirian dan tidak pernah berpamitan dengan kita,
Ibu tidak pulang sampai larut malam. Teleponnya tidak bisa dihubungi dan pergi ke rumah sakit manapun ibu tidak pernah memberitahu kita berdua. Ayah pun sedang tidak ada di rumah. Ayah sedang menjalankan dinas di luar kota. Kita menunggu kabar ibu dan akhirnya ibu pun menelpon ke telepon kakakku. Ibu mengatakan jika dirinya dirawat di rumah sakit dan aku tidak mau menyebutkan apa rumah sakitnya, oke. Aku dan kakakku shock karena rumah sakit tempat ibu dirawat itu adalah rumah sakit khusus kanker. Sedih banget, aduh. Oke. Selama ini ibu tidak pernah menceritakan penyakitnya ke kita berdua, juga ayahku. Ibu berbohong kepada ayah jika ibu hanya sakit biasa dan bukan kanker. Aduh, ini sedih banget sih, tapi ternyata penyakitnya langsung kanker pula. Oke, lanjut. Pikiranku kalut, namun aku harus tetap memberikan semangat kepada ibu. Jika ibu pasti akan bisa sembuh dari penyakitnya itu. Ibu pun harus menjalankan kemoterapi seumur hidup. Saat ibu sakit, aku merasakan betapa sayangnya aku kepada ibu sambungku ini. Aku merasa aku harus membalas budinya saat dirinya sedang tidak baik-baik saja. Aku menyayanginya dan aku rasa ia juga merasakan hal yang sama denganku dengan kakakku. Aku sedih. Kenapa ibu jadi sering menginap di rumah sakit? Padahal aku sendiri sudah janji untuk membawanya menginap ke hotel mahal untuk melihat pemandangan Jakarta di malam hari. Aduh, ini sedih banget sih, kayak ibunya pengennya nginap di hotel bukan di rumah sakit gitu. Oke, aku lanjut lagi. Tiga tahun ibu rutin menjalani kemoterapi dan ibu mengembuskan napas terakhirnya meninggalkan aku, kakakku, ayahku, dan juga adik sambungku. Hancur hatiku, hancur sekali. Ibu sambung yang sudah kuanggap seperti ibuku sendiri harus meninggalkan aku selama-lamanya. Terima kasih ibu sudah menerimaku dan menganggapku seperti anak sendiri untuk selama ini dan semoga ibu tetap bisa melihatku dari atas sana ya. Sharon, thank you so much udah ngirimin cerita ya. Thank you so much udah mau berbagi dengan kita semua sama ceritamu. Dan dari cerita kamu ini, wah ini bagus banget sih message-nya. Jadi kayak nggak semua ibu tiri kayak di sinetron kan, jahat-jahat dan segala macam. Ada kok yang sayang dan banyak sebenarnya, cuma mungkin emang nggak kedengeran aja gitu, nggak kelihatan sama mata kita gitu. Dan kita bisa mendapatkan cinta dan kasih sayang yang sama layaknya dari ibu sendiri, dari ibu kandung gitu. Dan di sini kayak ketika Sharon sudah mendapatkan kebahagiaannya, yang mana dia lagi seneng banget punya seorang ibu tiri yang rasanya kayak ibu kandung gitu, dan ternyata sang ibu mengidap kanker tuh, itu kebayang sih hancurnya tuh kayak apa gitu. Karena aku aja tadi jeda sebentar, jujur aja nih, kayak aduh udah pengen keluar air mata, cuma nggak sih kayaknya ya gitu, jangan deh gitu. Karena apa ya, berasa gitu apa yang disampaikan Sharon di sini tuh berasa banget yang apa ya Tuhan, kok aku baru happy sebentar gitu kan, gimana ketika kita merasa bahagia gitu, rasanya tuh semuanya serba sebentar. Terus tiba-tiba aku udah kasih ujian lagi nih, keluarga kita udah kasih ujian lagi dan harus menghadapi fakta bahwa ibuku mengidap kanker dan meninggal karena kanker gitu. Tapi Sharon, kuatkan hatimu, kuatkan imanmu,
kuatkan keluargamu, kuatkan ayahmu, kuatkan kakakmu, dan kuatkan adikmu gitu. Dan aku tahu kamu dan keluarga pasti diberikan ketabahan yang luar biasa, dan kalian masih tetap bisa hidup rukun ya gitu. Dan sekarang untuk apa ya, sebagai bentuk terima kasih atau bentuk penghargaan kamu pada ibu, kamu kan ada adik kamu ya gitu. Ya sayangi dia gitu, temenin dia, dengerin dia gitu, care for him gitu. Dan ya itulah fungsi seorang kakak ya, harus perhatian dan sayang sama adiknya, ngejagain adiknya juga. Dan ya walaupun kamu perempuan, kakak kamu perempuan, ya ini adalah waktu untuk return the favor lah gitu. Kalau ini udah waktu yang tepat untuk menjaga ayah kamu dan adik kamu gitu ya, saling menjagalah gitu kita sama keluarga. Sekali lagi thank you so much Sharon udah sharing ceritanya. It's a very beautiful story dan punya arti dan makna yang mendalam buat kita semua gitu. Thank you banget. Dan teman-teman, buat teman-teman yang mau ngirim ceritanya ke kami, silahkan boleh banget kirim ke email. Ini ya emailnya. Nah, formatnya kalau kamu mau nulis nama asli kamu silahkan, nggak mau nulis juga nggak apa-apa, mau ditulis nama samaran juga nggak apa-apa gitu. Tulis aja sejujur-jujurnya, segamblang-gamblangnya. Subjeknya juga kamu mau nulis langsung aja, nggak perlu pakai embel-embel harus bawa doa ibu production bla bla bla, nggak perlu. Langsung aja, kita pasti akan bacain satu-satu dan pasti akan kita bacain di setiap episodenya gitu. Jadi buat teman-teman yang ceritanya belum sempat dibacain, mohon bersabar karena ternyata lumayan banyak. Sekali lagi thank you juga buat kalian yang udah kirim cerita dan mau dengerin podcast ini sampai sekarang. Thank you so much. Aku Anissa Sadino pamit mundur dan terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.